Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahrizal dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2114251015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemecahan masalah menggunakan bahasa C. Di sini saya membuat program analisis data penjualan. Tujuan program ini itu untuk membaca file CSV yang berisi data penjualan hmm, produk engineering dan melakukan data analisis statistik terhadap pendapatan setiap produk. Jadi input program di sini tuh pertama ada file penjualannya tuh penjualan engineering dengan format CSV. Lalu format data program tersebut tuh ada ID produk, nama produk, jumlah terjual, serta harga satuannya. Nah, proses utama dari program ini, ya pertama untuk membaca file CSV tersebut, kedua untuk menghitung pendapatan, itu jumlah yang terjualnya dikali harga, lalu untuk mengurutkan data berdasarkan pendapatan, lalu menghitung statistik, yaitu mean, median, modus, standar deviasi, dan lainnya, lalu menampilkan hasil hasil analisis. Nah, isi programnya seperti ini. Ada ini untuk ada fungsi untuk sorting ascending, lalu ini fungsi untuk menampilkan garis ya ini untuk pemisah aja. Lalu fungsi untuk menampilkan tabel produk di ini. Lalu di sini ada integer untuk membuka file CSV tadi ya, yang dengan judul penjualan engineering. Di sini ada baca baris CSV-nya. Nah, seperti ini programnya. Lalu ini untuk menampilkan data produk. Dan ini untuk menghitung total pendapatan, ini untuk menghitung mean, ini untuk menghitung median. Di produk sudah diurutkan berdasarkan pendapatan tadi. Untuk menghitung modus atau pendapatan yang paling sering muncul. Seperti ini programnya. Ini untuk menghitung varians dan standar deviasi. Seperti ini, koefisien variasi atau CV. Lalu ini untuk menghitung nilai minimum dan maksimum untuk menampilkan hasil analisis dengan format rapihnya ya. Seperti ini programnya. Lalu ini untuk menampilkan 5 produk dengan pendapatan tertinggi. Bawahnya ada menampilkan 5 produk dengan pendapatan terendah. Lalu yang terakhirnya ada interpretasi statistiknya. Kita coba programnya. Compile and run. Nah, ini hasil programnya. Jadi ini ada output programnya tuh paling atas ada menampilkan tabel data produk, ini menampilkan ID produk, nama produk, terus terjualnya ada berapa, harga satuannya, serta pendapatannya. Pendapatan itu tadi yang terjual ini dikalikan dengan harga satuannya. Di sini total produknya ada 100 buah ya. Terus kita masuk ke analisis statistik pendapatannya. Tadi jumlah produknya ada 100, total pendapatannya segini 273 juta. Sekian. Lalu men ini untuk rata-rata pendapatan. Lalu median. Median itu nilai tengah pendapatan. Lalu ada modus yaitu nilai pendapatan yang paling banyak muncul. Di sini ada 1 juta muncul 2 kali. Lalu pendapatan terendah, pendapatan tertinggi, lalu range terselisih. Lalu di sini varians. Varians itu rata-rata kuadrat deviasi dari mean. Lalu standar deviasi atau SD
Ini tuh akar kuadrat dari varians menunjukkan sebaran data. Lalu koefisiensi variasi atau CV itu perbandingan standar deviasi tadi terhadap mean. Jadi semakin kecil itu semakin baik. Nah, di sini hasilnya tuh variasinya tinggi. Lalu menampilkan 5 produk dengan pendapatan tertinggi. Ini ya produknya ada 5. Dimulai yang paling tingginya. Lalu 5 produk dengan pendapatan rendah. Ini yang paling atas itu yang paling rendah. Jadi interpretasi data ini tuh hmm, untuk analisis data CV, terus analisis kemiringan distribusi mean versus meridian, terus median. Lalu interpretasi statistik ini, nah, kita menentukan koefisien variasi. Yang pertama, jika lebih kecil dari 30%, maka data tersebut seragam. Nah, jika trendnya tuh 30 sampai 60%, di sini tuh data bervariasi, berarti ada perbedaan kinerja yang signifikan antar produk. Dan jika di atas 60%, maka data itu sangat bervariasi. Lalu di bawahnya ada perbandingan mean versus median. Jika mean lebih besar dari median seperti ini, berarti distribusi data condong ke kanan atau positif skew. Berarti ini tuh ada produk unggulan. Lalu jika mean lebih kecil dari median, hmm, maka distribusi data condong ke kiri. Itu banyak produk yang rendah. Hmm, Terus jika mean sama dengan median, berarti simetris ya atau normal. Nah, dari program ini juga berpotensi untuk error. Ini tuh diantaranya jika file CSV tidak ditemukan, terus format file tidak sesuai, lalu tidak ada data yang terbaca. Nah, itu berkemungkinan error. Selanjutnya kita masuk ke flowchartnya. Oke, ya, bentuk flowchartnya seperti ini kurang lebih. Saya akan menjelaskan dari awal. Di sini start. Dari start kita buka file CSV-nya. Ya, jika datanya tidak ditemukan, maka ke sini, maka program akan menampilkan error. Lalu program akan berhenti atau selesai, stop. Nah, jika file ditemukan, maka program akan membaca semua data produk dengan ID, nama, jumlah, dan harga. Lalu menghitung pendapatan dari jumlah dikali harga tadi. Lalu menampilkan tabel data produk, lalu menghitung total pendapatan, selanjutnya menghitung rata-rata, itu total dibagi jumlah data, lalu mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Dari hasil ini, kita, program mencari nilai tengah atau median, lalu mencari nilai terbanyak atau modus, mencari nilai terendah dan nilai tertinggi. Dari situ dapat dihitung varians dan standar deviasi. Lalu dapat menghitung koefisien variasi, standar deviasi dibagi rata-rata, lalu menampilkan hasil statistik yang tadi yang mean, median, modus, minimal maksimal, range, varians, standar deviasi, dan koefisiensi variasi, lalu menampilkan 5 produk teratas, lalu menampilkan 5 produk terbawah, dan yang terakhir menampilkan kesimpulan yaitu datanya apa bervariasi, yang tadi kan 30 sampai 60% ya. Terus apakah datanya simetris? Tadi kan mean lebih besar dari median. Nah, setelah ini stop dan selesai programnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.